Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Nisa Dan saya Sidik. serta Sarizain. Wah, dalam acara Suara Kebaikan. Nah, suara-suara kebaikan semakin banyak kita bikin video, ternyata semakin banyak yang bermunculan. Betul. Nah, salah satunya kakak inspiratif dan juga cantik di sebelah akhir. Kita mau ngobrol banyak ya. Tapi sebelum ngobrol kita kenalin dulu. Kenalin dulu dong sama Iya, teman-teman, mungkin ayo, banyak Kak. yang belum kenal sama Kak Sari. Halo, saya Sarizain. Terus Kegiatannya apa, Kak? saya Sarizain. Sekarang saya seorang guru dan juga penulis, baru mulai sih nulis ya. Wah, luar biasa ya. Iya. Betul. Dari mana? Asli Mojang Priangan Bogor. Oh, Bogor. Dari kecil Iya. di Bogor. Dari kecil sampai sekarang. Tapi sempat ini sih apa namanya? Sunda Pride ya. Iya betul. Oh, gimana nih orang Padang di antara orang Sunda? Dari merasuk ya. Sudah. Nih kita bawa mau nih dulu. Oh, gitu ya. Ya. Teman-teman, udah ada Kak Sari di sini. Beliau adalah seorang penulis yang bukunya baru aja launching ya. Iya betul sekali. Udah soft launching tanggal berapa tuh? Lupa ya, kemarin ya, bulan lalu. Bulan lalu ya, di November. Iya. Wah, luar biasa. Nah, iya. Kalau misalnya teman-teman mau baca dan kepo sama bukunya, tentunya bakal dicantumin di deskripsi. Nanti linknya ada di link description. Nah, penasarannya adalah kayak kenapa menulis buku gitu? Awal pertanyaannya. Sebenarnya menulis buku ini atau novel ini tuh mimpi saya dari 20 tahun yang lalu. 20 tahun lalu ya waktu di Kakak mimpinya nulis buku ya, nggak dikejar anjing. Mimpinya dikejar anjing ya. Mimpi kita ya. Iya. Jadi dari SMA tuh yang memang punya impian, punya cita-cita satu hari nanti saya akan menuliskan novel. Itu saya Luar biasa. sampai bilang ke teman di teman kursi sebelah. Serius? Iya, sampai dia bilang. Siapa namanya? Nggak mau sebutin? Boleh disebutkan? Boleh dong. Dia juga nanti harus promosiin video ini. Karena ada juga Ada namanya. Siapa itu? Eza. Oh, Iza Aulia. Kenal ya? Aku kenal sih. Ternyata kita teman sekolah. Praktis ya. Iya, praktis banget ya. Iya. Kan teman di pondok disco di SMA atau di mana? Iya, di SMA. Jadi sama Eza itu bilang, kan dulu tuh sebenarnya suka nulis, tapi karena nggak pede gitu, karena ngerasa, aduh gue siapa sih gitu. Jadi kadang tuh teman-teman suka, dong mana tulisannya, nggak mau dibaca, nggak boleh. Oh gitu. Akhirnya Eza tuh bilang, nanti kalau misalnya kamu nulis dan jadi novelnya, nama aku dicantumin ya. Serius? Iya. Nah itu tuh terus terngiang-ngiang kayak kayak jadi hutang ya. Jadi semacam ya pemicu lah untuk menulis. Nah terus sebenarnya suka terus nulis cuman sampai di satu titik tahun berapa ya 2019 akhir itu ke trigger terus harus Gara-gara apa harus tuh? ada satu momen momen yang akhirnya harus gimana nih. Nah ternyata dengan menulis itu Stress release ya. Iya, ternyata dia jadi terapi juga gitu. Jadi ketika menulis saat jadi awalnya itu novel itu cuman cerpen doang. Tumpukan cerpen. Cuma satu cerpen. Satu cerpen. Satu cerpen. Wow. Nah dari biar menghilangkan rasa gelisah itu, terus rasa yang campur aduk itu akhirnya jadilah satu tulisan itu. Bukunya mana? Coba kita sambil pegang. Nah itu Coba pegang. Iya. Ini tuh awalnya dari satu cerpen, dari cuman menulis gitu aja karena bener-bener kita pernah ya mungkin perasaan kacau atau gimana. Betul. Jadi harus dilampiaskan kemana nih. Akhirnya saya tulis lah gitu. Jadi saya tulis terus jadilah satu cerpen itu. Tapi kita boleh tahu gak sih momen apa sih yang bikin kayak pengen jadi nulis? Masalah pribadi? Iya, masalah pribadi, masalah perasaan yang tiba-tiba membludak, pokoknya yang benar-benar membuat kita gelisah dan maksudnya benar-benar untung ya kan nangis aja gitu. Jadi bisa nyebutin Nyabutin rumput tinggal perjalanan. Biar lupa ya. Iya, stres ini nyebutin rumput. Itu luar biasa sih. Iya, nah akhirnya karena udah nulis akhirnya ketagihan tuh. Terus ini kayaknya harus bisa dikembangin lagi deh. Nah akhirnya
karena dari zaman SMP juga suka nulis diary, Oh nulis ya? diary gitu. Terus sampai zaman kuliah gitu, terus aja nulis. Nah, akhirnya buka-buka lagi, ternyata ada momen ini ya. Ternyata Oh gitu. pernah punya temen yang seperti ini ya. Terus ada Oh kejadian ini ya. serius? Jadi akhirnya dari cerpen itu dikembangkanlah Nah, jadi berkembang gitu ya. ah, Akhirnya ada kejadian ini ketika awal mula masuk pesantren ah, gitu. ah. Karena ini menceritakan tentang lebih banyak kehidupan pesantren ya. Wah luar Oh, berarti biasa. relate ya kalian banget mengalami satu kejadian yang sama nih guys. Jadi kamu jadi narasumber aja boleh gak? Kita narasumber aja enggak. Aku jadi harus gini-gini. Kamu jadi host. Bolak balik gitu ya. Iya. Oh gitu. Ya, jadi ini sekalian juga kalau misalnya untuk yang mau nostalgia tentang dunia pesantren atau yang penasaran gimana sih Pesantrennya dunia boleh disebutin pesantren. nggak kak? Pesantren apa? Pesantren Lembah Hijau. Mantan lebih hijau di Hijau sini. teman-teman kalau nggak tahu cari di Google. Cari di Google ya. Lembah Lembah Hijau Hijau apa? di daerah mana? Kak Sidik. Banten kali ya. Banten. Iya. Nanti kita spill. Oh iya. Ya, kalau teman-teman udah nonton nanti kita spill. Boleh tanya-tanya di kolom komentar nanti kita jawab. Nah, aku penasaran gini. Bakat menulis itu kan nggak semua orang bisa. Iya. Artinya ada di momen apa sih yang kayaknya kalau nulis-nulis diary mungkin semua anak kayaknya juga nggak semuanya suka sih nulis diary ya. Betul, Ada yang kadang-kadang nyoret-nyoret doang di tembok. Misalnya Temoy pernah di sini gitu, kan begitu doang ya. Di meja. Di meja. Oke, gitu. Di kenalan. Iya, kan begitu doang. Nggak semuanya orang sampai ke trigger untuk menulis gitu. Artinya menulis kan butuh ketekunan, Iya. butuh juga kayak inspirasi yang lebih dibandingkan orang lain. betul. Ini ada bakat kah atau misalnya ada ngefans sama siapa akhirnya jadi pengen nulis gitu, ada nggak sih? Iya, jadi emang dari SD sih suka baca ya. Awalnya sih suka baca komik, terus ketika SMP suka baca cerpen-cerpen. Itu kan banyak ya majalah-majalah yang isinya cerpen-cerpen. Mungkin tahu nggak ya? Bobo, iya. Kakak Aduh, baca saya mah, Mbak. fanfiction juga nggak jangan-jangan? Enggak sih kayaknya. Enggak Cuma ya. dulu tuh lebih kayak tahu nggak ya? Ini zaman old banget ya. Apa tuh? Tahu majalah Anida, lo nggak? Nggak tahu. Kayaknya gue kayak teman-teman majalah Hidayah nggak sih? Iya, Iya kan? Mulai cewek nggak sih? Mulai Iya, cewek. sampai cewek biasanya tuh cerpen-cerpen Islami gitu ya. Oh iya Nah, iya dulu iya. tuh suka banget kayak gitu. Jadi suka baca novel-novelnya, bukan Ah, ah. novel ya, cerpen-cerpennya ada Gulagung gitu. Iya iya iya. Dia banyak kan sampai apa Asma Nadia, Ah, kan ah, ah. mulai dari situ kan ya Ah, ah. kalau nggak salah sih. Intinya suka baca dari situ dan emang seneng banget baca cerpen, baca novel. Nah dari situ Oh, berawal dari suka baca, akhirnya iya. terinspirasi untuk menulis. Iya, dan emang dari SD juga suka nulis diary juga. Jadi emang kayaknya terlatihnya dari situ kali ya. Sukanya dari Waktu situ. SD ada nggak sih nulis di diary yang paling sedih itu tentang apa? Paling tentang uang jajan kurang Iya. nggak sih? Iya. Oh dulu tuh Apa? Kalau nggak diary ke orang tua nih. Iya, dimarahin orang tua tuh kayak gue udah nggak sayang deh sama orang tua gitu nggak sih? Iya, Bener nggak sih? iya bener. Ah, ah. Ketika itu nulis, ini sebenarnya gue tuh anak Anak Anak-anak itu kayak masalah semua anak. ternyata kirain gimana. Itu kan semua anak. Berarti semua kan ada. Kayaknya gue anak pungut deh, kok orang tua nggak sayang, beda deh gitu. Kok beda kakak gue sama ada gue gitu ini. Apalagi bungsu kan kayak ditindas banget ya. Iya benar. Kakak kayak dulu ditemuin di Oh gitu. Itu pernah nulis itu. sempat nulis kayak gitu. Terus yang paling diingat sih waktu itu ada tugas menulis juga dari sekolah gitu. Tulis pengalaman yang paling menarik. Nah dulu ingat banget tulisannya itu pernah hampir tenggelam di kolam renang dan itu masih keinget banget. Jadi ternyata emang menulis itu bisa itu ya jadi terapi kita. Terus Nah, sampai menulis ini ada nggak sih momen-momen di mana kayak yang masih kayak tarik ulur, mau diangkat atau enggak kisahnya. Ada hal-hal yang mungkin belum berdamai. Ini kan kisahnya tentang sedikit banyak percintaannya juga ada. Nanti kita bahas ya. Kita bahas ya. Ini kita masih ngebahas samping-sampingnya dulu. Ada nggak hal-hal yang kayaknya tuh, waduh belum mau ngangkat dulu karena gue sama cerita ini belum berdamai nih. Atau misalnya gue takut nih yang ini tersinggung. Nah itu kan agak berat ya bagi seorang penulis. Ada nggak di keberatannya di sini? kalau ini kan mungkin karena lebih ke cerita pribadi ya. Ini justru dengan nulis ini ya saya berdamai sama keadaan, sama perasaan gitu, kekecewaan dan mungkin dan rasa semua yang berkumpul di dalam diri ini yang benar-benar membuat sempat kacau diri gitu. Jadi
dari situ jadi ketika perasaan lagi sedih datang udah ditulis sampai akhirnya ya udah dikumpulin. Jadi ketika benar-benar lagi nangis udah nulis Oh terus. gitu. Nah itu cara saya cara berdamainya justru dengan menulis itu. Nah nanti pas ketika kumpulkan di sini baru deh ini layak nggak ya, layak atau enggak, atau di inilah di Seleksi. perhalus gitu lah ya. Atau di perhalus gitu. Ini perhalus. Iya. Nah, aku mau tanya perihal kalau penulis tuh kan Hmm. pasti ada beberapa kata atau kalimat yang direvisi ya. Iya. Hmm. betul. Nah, jadi kayak ketika kakak baca tulisan kakak tuh kayak pernah ngerasa ih kok tulisan gue gini banget kayak gitu, kayak ih kok gini sih gitu, iya harusnya kan Kayaknya kayak tuh lu doang deh gitu nih. gitu. Kayaknya penulis ahli mah enggak deh kayaknya. Kan nggak tahu kayak gitu Iya. nggak sih kak? Ini mungkin salah satu tips juga ya yang saya pernah dapatkan dari Ah, seorang teman ketika di universitas gitu. Beliau senior, gimana sih biar bisa nulis gitu, karena beliau kan tulisannya saya lihat bagus ya, hmm. dan beliau tuh masih saran kalau kamu mau nulis tulis aja hari ini, tulis apa aja, mau tulisannya berantakan atau kita ngetiknya kalimatnya nggak teratur gitu, Ngasal. atau tulis aja dulu, nanti ketika ditulis besoknya kita lihat lagi gitu, oh Hmm. ternyata ada yang kurang ya di sini, oh ternyata ini nggak cocok nih Oh, susunan katanya. oke Jadi oke oke. ketika nulis nggak usah pusing, karena kalau kita udah pusing duluan sama oh ini kok nggak bagus ya, jadi malah akan Nggak jadi terhenti Iya. ya. gitu. Jadi Jadi mulai aja iya dulu, iya masalah bener salah, salahnya enak enggak, iya bagus enggak, entar Iya, dulu. ya iya. pokoknya Wah luar tulis aja terus biasa. ya. Ini saya rasa sih ini contohnya, maksudnya saya tulis dulu aja. Ah, ah. Ini sama kayak butuh waktu dari awal menulis dari awal 2020 ya, Oh atau akhir wow, 2019 itu 4 sampai tahun. sampai 2023 itu Oh luar selesai ya. Jadi 4 biasa. tahun yang benar-benar Iya. bolak-balik dilihat lagi, oh ternyata ini kurang nih, oh ternyata ini padanan kalimatnya nggak enak nih. Jadi Oh benar serius. bolak-balik di Ada iya. kesulitan tersendiri nggak sih untuk nulis-nulis hal-hal kayak gini? Biasanya kan orang ada terkendala yang kesibukan lah atau gagal fokus gara-gara A lah atau apa. Ada nggak sih untuk nulis buku ini sendiri sampai makan waktu 3 tahun tuh Eh, apa kesulitannya kira-kira? paling apa ya kesulitannya ya, ini sih ya, paling ya cari waktunya ya kali ya. Cari waktunya. Tapi sebenarnya nggak juga sih ya, karena Hmm, eee, cari jadi waktu apa cari jam? Apa eee, cari mood? iya iya Kalau cari cari jam semuanya. kayak di toko banyak deh. Iya, mungkin ke cari bahannya kali ya, karena kan ini harus disambungin kemana lagi nih, atau Hmm, apa namanya, mencari referensi apalagi nih ceritanya biar lebih hidup, biar biar lebih iya, hidup, biar lebih apa ya, mendalam lagi, biar lebih seperti itu sih. menarik Iya ya. betul, tapi makanya kemana-mana waktu sama penulisan ini selalu bawa notes, selalu Ah, bawa ini yang nanti ketika inspirasi itu muncul langsung ditulis. Nah, selama kakak mau 4 tahun nulis itu, ada nggak sih momen dimana kayak aduh kayaknya gue nggak yakin deh, ini kayaknya bakalan menarik. iya ini Iya. bakal menarik, kayaknya aduh jadi nggak ya bukunya gitu, pernah mikir kayak gitu nggak sih? Pernah Ini kan sih. first timer jatuhnya ya, kakak ini. Iya ya, Ini first kan time jatuhnya banget. buku yang pertama kali diterbitkan kan. Iya. Nah, buat orang first timer ini kan pasti banyak, Excited ya, banyak pertama ketakutannya. excited, banyak Iya. ketakutan, Betul, banyak betul. worry-nya. Iya. Ini kira-kira buku bakalan diterima sama masyarakat atau enggak? Iya. Ini ketakutan-ketakutan kayak gitu ada? Ada sih, cuman nggak tahu ya ketika menulis ini tuh saya yakin banget gitu ketika nulis ini, yakin ini karena ceritanya menurut saya sih Hmm, di pesantren, hmm, terus apa ya, saya ingin memasukkan niat, karena niat di sini tuh ingin agar gimana sih kita harus mengelola perasaan kita ketika di pesantren yang Iya, harus iya, mengejar betul-betul. mimpi, yang harus apa Menjaga namanya, batasan menjaga ya. batasan, tapi kita juga kadang tidak bisa apa ya, menolak ketika ada rasa itu datang gitu. Jadi betul. tapi kita juga harus fokus sama masa depan, dan saya rasa ini akan bermanfaat, makanya saya cukup dalam petik apa namanya, percaya Percaya diri diri. gitu ya, untuk insya Allah deh akan diterima dengan baik karena saya memiliki niat yang baik Oh, di itu buku ini. tips buat teman-teman yang pengen Betul, nerbitin buku ya. Jadi Betul. be honest to yourself itu penting. Betul, Kayak betul, jujur betul. aja sama diri sendiri, Iya, masalah diterima atau enggak, iya. atau penerbit mau nerbitin atau enggak, itu nggak usah worry. Iya, As long as betul-betul. ceritanya juga Menarik ya, dan memang honest realita. aja, jujur Iya, aja, begitu ya. iya sih. Betul-betul. Oh, Dan luar sebenarnya biasa. buku ini menurut aku bakal laku ya, karena sekarang kan lagi viral ya percintaan antara Gus dan
Syarifah. Gus dan Syarifah nih siapa? Gue belum Oh, tahu nih. Iya, bukan anak TikTok ya, Pak? Bukan, Gus sama Jadi Syarifah siapa? iya, jadi di TikTok itu banyak gus-gus muda yang dia Heeh, latar belakangnya pesantren, terus heeh. jadi tuh kayak nikah muda ya, gerakan nikah muda lah Oh, ya. oke. Nah, itu kan Iya. latar belakangnya di pesantren. Mm-mm. Oh, Nah, jadi pasti banyak kan yang relate ya. iya baik yang Karena anak pesantren relate. kayaknya kalau di total udah jutaan deh. Iya. Betul. Dan enggak ini kan orang-orang pesantren biasanya mereka suka tuh kayak justru yang lucu-lucu gitu ngirim-ngirim Iya. surat. Iya. Oh ya, back to story Ah, kakak. BTW masuk pesantren keinginan sendiri atau gimana tuh? Ini oh, ini sebenarnya lebih ke anak iya. kepo ya nanya Iya, ya. iya, iya. Sebenarnya udah ada Lebih di ke anak dalam kepo. bukunya nih, guys. Iya, iya Iya, benar. ini memang keinginan banget, bahkan dulu tuh dilarang sama orang tua dalam artian Serius? iya, jadi karena masih kecil, jadi dulu tuh Mhm. pinginnya habis lulus SD masuk pesantren, tapi Mm-mm. nggak boleh gitu. Hmm. Oh, Jadi oke. malah nanti aja kalau SMA. Oh iya, Jadi benar-benar. akhirnya masuk pesantren ternyata pesantren seperti ini ya, tapi justru Justru seindah apa enggak? Kaget tapi malah kaget tapi sangat menikmati dan karena Oh. indahnya warna di Oh. pesantren itu, karena kan di pesantren itu kita 24 jam ya sama Mhm, teman-teman, dan Ah, itu ah. yang kita saling menguatkan gitu. Mhm. Biasanya di rumah kita santai, Iya, mau betul, apa-apa betul. enak, tapi ketika bener-bener batasan-batasan itu kita kalau dibilang Hmm, penjara suci ya. Kalau di betul. tapi ternyata di balik penjara suci itu, penjara suci tanda kutip ya, di situ banyak hal-hal yang luar biasa indah yang nggak akan ditemui di Di luar. di sekolah Mhm. luar. Dan apa aja ada sih di sini. Ada di sini ya. Kita mau ngebahas tentang buku tentang ini dulu Iya, boleh dong. lah ya kita Kayak kita Hmm. kulik-kulik ini Iya. sebenarnya kalau secara garis besar ini buku tentang apa sih? Menyapa Rindu nih judulnya. Aku belum baca semua jujur, Iya. tapi dari tulisan-tulisannya sih ketahuan banget orang yang lagi nostalgia Iya, banget. benar. Kayak seorang penulis yang Dilihat mau dari judulnya aja udah ketahuan kan. betul. Menyapa Dia tuh rindu. kayak ngelihat apa kehidupan yang lalu tuh mau dikenang lah Iya. gitu. Jadi kan pelajarannya buat teman-teman yang mau menulis. Tapi sebelum Iya. kita masuk ke bukunya, ada nggak sih kayak mulai-mulai nulis di sosial media kan sekarang orang banyak tuh yang bikin thread di Twitter, di Iya. X, atau misalnya kayak nulis-nulis kayak cerita-cerita pendek di Facebook kah Iya. atau apa? Dulu pernah nggak nulis-nulis yang Iya. simple-simple gitu? Sebenarnya pas di awal kuliah juga udah nulis bikin blog-blog, tapi Oh. bukan cerpen ya, lebih Oh, ke blog. tulisan-tulisan Ilmiah gitu. iya kayak gitu, karena Hmm. lagi semangat-semangatnya belajar gitu ya. Jadi nulisnya tentang apa namanya, studi yang saya dalami gitu ya. Nah, terus akhirnya setelah lulus dan jadi ibu rumah tangga gitu, akhirnya baru tuh nulis-nulis cerpen lagi, dan saya apa sih sempet diupload juga tuh di Facebook, dan alhamdulillah punya dapat respon yang baik gitu Positif. ya, dan banyak gitu, wah ini ceritanya bagus gitu. Terus jadi makin semangat lah dari situ. Akhirnya Banyak apresiasi ya. iya bener, sampai akhirnya bikin lagi, terus cuman sempat terhenti juga karena kesibukan yang lainnya lagi. Heeh. Terus akhirnya ya itu 2019 Fokus. itulah ya apa namanya, awal dari menulis sampai akhirnya jadi Menyapa Sampai serius. Rindu. Wah, luar biasa. Nah, balik ke ceritanya. Ini simpelnya tentang apa buku ini? Ini sebenarnya tentang, kan kadang sering merasa ini ya, tidak percaya diri dengan kemampuan kita. Betul. Nah, ya ini ingin mengangkat seperti ini, bahwa kita tuh memiliki apapun warna yang kita miliki, kita tuh istimewa gitu. Karena di sini tuh menceritakan betapa dia tidak percaya diri karena mungkin dia merasa berbeda sama mungkin kadang yang punya kakak ya atau punya saudara gitu, kadang suka dibanding-bandingkan gitu. Nah, Oh, oke. jadi dia merasa rendah diri gitu, atau merasa wah aku nggak bisa ya seperti ini. Nah, ini tuh lebih ke seperti itu. Jadi ingin apapun warna yang kamu miliki, kamu tuh istimewa. Mungkin kamu Bagus ya. bukan mawar yang disukai banyak mata gitu, tapi kamu bisa jadi kaktus di tengah Sahara, yang artinya apa? Kita bisa jadi istimewa apapun Kondisi iya kita ya, kondisi betul, kita betul. seperti itu. Itu sih yang Yang ingin berusaha saya untuk sampaikan. diatur luar biasa. Jadi Karena sekilas aku baca tentang romance ya, tapi kayak wah ternyata itu Pesannya deep, dalam pesannya ya. dalam ya, betul. iya, karena bumbunya romance juga, karena kalau yang romance ini lebih ke apa ya, takdir itu lebih ke takdir yang kalau memang itu milik kita pasti akan sampai, tapi kalau tidak ya dia akan Mau dikata melewati. apa, Iya, gitu walaupun kita ya. berusaha sekuat apapun, kalau bukan takdirnya ya akan lewat begitu saja, tapi kita akan belajar untuk menerima
itu semua dengan hati yang ikhlas. Luar biasa, udah dalam. Oh iya, boleh nggak sih kalau misalnya di sini dijelasin karakternya masing-masing kayak Di karakter dalamnya dalam boleh bukunya dong. apa aja Cerita nih ya? sedikit deh tentang Ya. Terus isi perangai mereka tuh bukunya. gimana gitu Ya. yang ada Pertama pasti yang tokoh utamanya ya Rindu ini yang dia dengan warna yang dimiliki dan dia berusaha untuk menjadi diri dia sendiri dan bahwa dia juga istimewa sama seperti kita semua gitu. Yaitu Rindu itu kemudian ada di sini namanya Zafir. Nah, itu adalah seorang yang yang Rindu kenal di pesantren yang mungkin dia merasakan Rindu ini ke pesantren ini ingin membuktikan diri ya bahwa dia juga bisa dan bahwa dia juga istimewa. Tapi ketika ketemu dengan Zafir yang seorang Seorang apa? seorang juara pondok, Oh, seorang juara ya, bintangnya bintang pesantren. pesantren dan dia pikir dia akan membantu si Rindu itu untuk membuktikan dirinya. Tapi ternyata di sana dia banyak sekali permasalahan yang bertemu dengan Zafir itu sampai akhirnya ya membuat dia semakin down gitu. Akhirnya tapi namanya orang yang mungkin ketika awal pertama kali merasakan perasaan yang Ah, namanya anak sakit sekolah hati ya. Anak sekolah lagi Iya, unyu-unyunya lagi kan. down ya. Ah, kayak tetap terkenang gitu. Jadi tapi tetap menjadi semangat karena Zafir ini kan tipe tipe apa ya, santri yang semangat belajarnya tuh luar biasa gitu ya. Jadi itu juga sebenarnya yang menyemangati si Rindu itu untuk oh ya aku juga harus berusaha mengejar mimpiku sama seperti Zafir yang tetap mengejar fokus buat ngejar iya mimpinya gitu ya. tetap fokus Iya, mengejar iya, iya, mimpinya. bener. Kayaknya kenal banget nih Bapak. Kenal aja ya. Ya, aduh, aku pusing lagi. Mau jawab tapi Gimana dikira jawabnya spill gitu? gitu ya kan. Ya ampun. Nah, terus kalau di sosok ada lagi sosok Fandi ini, nah ini dia sosok yang Rindu temui ketika di universitas dan dialah yang membantu menyemangati Rindu juga. Ayo untuk Ini Rindu ini meraih siapa sih? Kok kayak gak semangat-banget Oh, gitu? Begitu banget semangatin orang. Kenapa sih dia? Kenapa sih si Rindu ini? Harusnya namanya cariin lemes Lemes namanya kayaknya. Jadi maunya Rindu aja. Makanya disemangatin mulu si Rindu ini. Kenapa gak ada gairah hidup? Aduh manja banget kan. Astagfirullah. Ah, Jadi dia emang kan karena namanya manusia kan makhluk sosial Betul. kan kita selalu ada kondisi yang bikin down tapi kayaknya down mulu ya saya mau ditarik mulu si Rindu ini. manja iya jadi dia itu karena mungkin dia punya kakak yang anggaplah selalu dibandingkan sama orang tua itu kakaknya itu hebat dan dia merasa kamu harus seperti kakak kamu kan tapi kita setiap orang punya ini berbeda ya Betul. keinginan yang berbeda minat yang beda nah dia ingin membuktikan bahwa walaupun tidak sama dengan kakaknya dia bisa Menjadi terbaik. iya menjadi Oh, terbaik luar versi biasa sih. dirinya sendiri Aku tahu banget bahwasannya dibanding-bandingkan itu nggak enak apalagi sama saudara Iya. kandung. Betul. Ada beberapa film yang diangkat kemarin itu yang kayak Ipar Adalah Maut kan selalu dibanding-bandingkan tapi Iya. jatuhnya kenanya negatif. Iya, Nah, di komik ini berarti di novel ini berusaha diangkat walaupun dibanding-bandingkan tapi untuk membuktikan secara positif itu bisa ya. iya betul Dengan sekali. karya atau Iya. misalnya dengan perbuatan yang lebih positif. Iya. Karena di film yang sebelumnya itu yang kita lihat itu jadi negatif. Iya. Gara-gara emang gatel dibandingkan aja ada sih. dendam. Iya. Sujon loh. Gue lagi bagus-bagusin. Ini biar dilihat saja di film. Mudah-mudahan. Kalau ya suatu hari nanti itu sih masih terus didoakan. Amin, amin, amin. Karena Iya. sebenarnya genre-genre yang Islam, percintaan-percintaan lucu gini juga menarik kan di perfilman. Menarik, Contohnya karena- kayak 172 Days. Iya. Ya kan? Nggak terlalu berat, Iya. tapi banyak yang relate. Iya betul, Iya. betul. Ya kalau misalnya sempat dapat komentar dia ini relate banget sama anak-anak yang SMA atau yang benar-benar sedang mencari jati dirinya gitu karena memang ini Anak-anak yang mencari uang relate nggak? relate juga sih. Cuman ya sekarang udah gak jadi mencari jati diri lagi ya. Iya, udah mencari uang ya. Mencari uang buat bayar cicilan. Aduh. Iya. Luar biasa, luar biasa.
Nah, sebenarnya yang mau Kakak tonjolkan dari masing-masing karakter tuh Mm-mm, apanya sih gitu? mm-mm, Sifat apanya gitu? Boleh di-spill nggak Iya. satu-satu? Kalau yang rindu mm-mm. pastinya Lemes mulu. Selain lemes Selain pulsa, selain minta selain putus dukungan, banget nih. minta dukungan. yang manja selain minta dukungan, tapi dia juga punya semangat yang luar biasa Luar untuk membuktikan biasa. diri dan Jadi mau walaupun diangkat semangatnya iya si Rindu. semangat rindu itu yang ingin membuktikan diri untuk menjadi lebih baik Mm. dan untuk bisa berkarya, yaitu membuktikan warna dia tuh istimewa juga. Kemudian Zafir ini yang semangat belajarnya itu yang ingin Tapi sorry aku ya. potong. Biasanya orang yang berusaha membuktikan itu capek sendiri nggak sih dia? Iya. Berusaha membuktikan dirinya begini, berusaha membuktikan dirinya segini. Nah kalau Kak Sari sendiri ngelihat orang yang seperti itu capek nggak sih? Kayak nggak berusaha menjadi dirinya sendiri gitu. Si Rindu ini adalah sosok yang semangat tapi butuh bantuan atau lebih ke orang yang sebenarnya lagi nggak percaya diri. Iya, itu sebenarnya dia lagi nggak percaya diri, tapi nah di dalam sini dia perjalanan dia itu untuk membuktikan diri, tapi akhirnya untuk mengembalikan lagi rasa kepercayaan diri Luar dia biasa. itu. Jadi lika-likunya di sini banyak dan Nah, dia disitulah dia butuh bantuan teman-temannya. Di betul. situ ada dukungan dari teman-temannya, teman-teman di pesantrennya. Terus kemudian Karena semua ketika orang ujung-ujungnya nggak bisa menemukan jati diri sendiri itu, percaya nggak sih? iya, Harus ketemu dengan masalah iya, dulu, betul, ngelempar iya, ke sana, ngelempar ke sini, akhirnya oh ini saya. Dapat iya, point of view-nya. iya, Oh betul luar sekali. biasa. Terus ada karakter siapa lagi? Ada namanya Fandi. Mm, Fandi itu temannya Rindu juga yang akhirnya membantu Rindu dan untuk dia ini ya show apa namanya menunjukkan diri dia sendiri bahwa dia juga bisa berprestasi, terus mendukung, terus menemani Berarti Rindu. karakternya Fandi ini adalah orang yang Apa ya? Dia Dia selalu jadi banyak support iya, system. ya jadi apa Ah namanya oke. posisinya si Rindu itu Mm, dan tapi kalau di sini mungkin karena namanya hatinya mm. still ya hatinya tetap ke Zafir Ah, jadi kayak walaupun harus jadi backbone ya ya Allah, jadi Aduh, Mas bayang-bayang Ayu ya. yang bener coba salah deh Beb. Kasihan ya. Kita mandikan cipta dulu ya. ya, Oke. ya seperti Susah ya itu. kalau orang belum selesai dengan Ya masa lalunya ya. sebenarnya mau ada apapun tetap ya Iya, iya, tetap iya. ya Oh iya nanti kita ngebuka kelas psikologi oh iya kali. Gimana buat boleh orang yang belum selesai dengan masa iya lalunya? kayaknya itu Iya, penting betul-betul. banget Sangat Harus. penting. Jadi Iya. memang harus diungkapkan apapun Mm. itu, walaupun Iya. ujung-ujungnya bakalan bisa bersama atau enggak. Iya. Ternyata perasaan yang unfinished business itu memang harus Iya. Harus diselesaikan. Iya, karena Betul, agak betul. mengganggu ini ya ritme hidup juga ya. Betul. Nah, BTW tadi karakter Fandi tuh Fandi ya namanya ya. Mm. Itu nemenin Rindu tuh Mm. dalam proses apa aja nih? Baca Up lu and makanya down-nya? belum baca. Kan biar di sini. Oh iya Iya. bener juga. Gimana Gas. sih? Ya, Selama berapa lama tuh kira-kira karena Fandi? kan mereka kenalnya di Hmm. universitas ya. Jadi dari awal sampai akhir itu dia selalu menemani Rindu dan benar-benar mensupport Rindu, mendorong Rindu untuk mau mencoba hal-hal yang baru dalam artian hal-hal yang memang itu untuk masa depan dia. Betul. Oh jadi karakter Fandi ini mungkin kalau bisa disimpulkan orang yang bonding ya. Artinya manusia tuh nggak bisa sendirian. Iya. Kadang-kadang harus ada support system Iya, yang betul. tepat untuk menjadikan karakternya tuh lebih terbentuk. Iya. Nah, ada karakter siapa lagi di sana? Di sini ada siapa lagi ya? Ada teman-temannya lagi mungkin Iya. di pesantren Kalau ada. Zafir kan jelas dia Iya. semangat, orangnya fokus, Semangat, ambisius biasa, gitu ya. iya. Ada karakter unik gak sih yang kakak munculkan siapa tuh? Ada di sini mungkin temannya Rindu ya, namanya Delila. Delila Iya, karakter unik. Delila, iya. Terus ada Mala, dia tuh mungkin kalau misalnya di pesantren kan kebayang anak pesantren itu lugu. Kalau Rindu mungkin oke lah ya. Dia semua kan lemes ya. Anak pesantren pada Iya, umumnya pada ya. lemah. Dan nurut aja kayaknya. Iya, nah itu kalau Rindu representasi banget ya anak pesantren yang dia Diam-diam iya, aja, diam-diam aja. dihukum Nah, ya kalau udah. iya menerima paling nangis. Nah, kalau ada satu karakter temennya itu Delila yang Ah. mungkin lebih ke namanya Delila tapi karakter lebih ke Samson ya. Jadi dia tuh strength banget dan dia tuh juga yang menjaga Rindu ketika di pesantren yang Oh ketika ada luar apa-apa tuh biasa. gue baju Dia gue maju mau duluan ya. gue. Oh luar Iya, biasa. memang Selalu ada sih Iya. algojo kayak gitu ya di mana-mana. Tapi Rindu tuh dilihat-lihat kayak karakter film Indosiar ya yang Ya, dia yang tertindas ya. dia tertindas tapi tiba-tiba jadi kayak wah Iya iya. Kalau Iya. Delila ini berarti karakter yang kayaknya tuh anak-anak yang
Apa lo gangguin teman Iya, gue? bener-bener. Gitu. Dateng nih lah, balik Iya, sini maju sama tapi gue memang gitu ya. ternyata di kehidupan nyata tuh ada Banyak seperti yang Iya, itu. seperti betul. itu. Ya, jadi Betul, kalau betul. misalnya mungkin lihat di sinetron itu emang ada, tapi ternyata memang ada. Nah, tapi ini tidak terlalu dramatisir ya, dan memang kenyataannya Iya. seperti itu. Dia yang waktu itu gotong-gotong lemari rindu untuk Serius. Beneran gue Sendiri bisa. serius bisa. Gila. Keren banget. Ya, Juara memang sih. memang dia tuh sosok yang apa ya? Kuat. Iya, kuat, dan kalau misalnya memang sudah dekat sama seseorang ya dia akan menjaga temannya itu. Jadi memang yang sangat apa namanya? Terdepan. Iya, terdepan, dan Pasang badan lah ya. iya, dan apa ya? Jadi sosok unik lah di pesantren. Kayak kalau di pesantren ada sosok Dela itu jadi jadi apa lebih ya? berwarna Iya, ya, lebih. jadi point of interest. Bener-bener. Iya, di situ. Jadi ada Rindu, dan malah itu juga sama sih 11-12 sama Rindu, tapi lebih apa, lebih girly lagi, tapi Oh ya tetap Allah, sama lebih strength-nya girly juga. lagi. Iya. Dan Luar biasa. Iya. Artinya karakter-karakter yang dimunculkan di sini adalah karakter yang Mm-mm. sebenarnya tuh orang dekat dengan itu dan relate. Mm-mm. Ada loh teman kita yang kayak gini, Iya, ada loh betul. perasaan yang kayak gini Iya, gitu. betul sekali. Jadi memang insya Allah si buku ini relate banget sama perasaan mungkin yang udah usia-usia agak Betul, betul, betul. banyak. Oh, ini nostalgia. Tapi Oh, kalau yang usianya agak banyak. banyak. Agak banyak. Berapa tambah berapa kalau mereka? Aduh, terus kalau yang itu SMA atau SMP ini untuk mereka gimana sih cara mengelola perasaan mereka gitu. Karena jalannya insya Allah masih panjang. Yang harus kita kejar tuh apa sih? Apakah kita harus memanjakan perasaan kita? Betul. Apakah kita apa sih yang harus diutamakan? Oh, di sini di sini kesebut ya. Jadi terbuai dengan perasaan, terpenjara dengan perasaan masa lalu tuh kadang Iya. bikin kita stuck Iya, untuk stuck masa di depannya. situ. Oh, Jadi luar biasa. Tapi memang biasanya perempuan kalau masih kecil-kecil gitu suka terpesona sama seseorang yang lebih pintar. Ya kadang Iya, iya, relate banget Kak. Kayak lihat orang pintar dikit, aduh, kelihatannya ganteng gitu. Oh gitu, pintar itu setelah ganteng ya. Kalau sekarang ngelihatnya yang mobil mewah nggak sih? Iya, kan zaman dulu ya, kayak murninya cinta tuh seperti itu. Zaman sekolah itu ya. Oh, Tapi aku boleh tanya nggak? apa tuh? Rindu itu pertama kali kayak suka bener-bener mendeklar kayaknya gue suka dia sama Fir. Itu tuh pas momen apa? Momen ketika dia si Zafir itu bilang kamu juaranya, jadi merasa membuat dia kan aku gak pernah dibilang juara atau juara apa? Dibilang juara apa ini? juara, Kita belum baca nih bukunya. pokoknya ada satu perkataan dan tindakan yang membuat Rindu itu merasa dia istimewa, Dianggap gitu. istimewa sama Zafir, karena dia tidak pernah merasakan hal seperti itu dari orang lain, dan mungkin dari situlah akhirnya kok ternyata dia memperlakukan aku seperti ini ya, dan bikin aku berbunga-bunga gitu. Anak zaman dulu gitu ya. Ya zaman dulu kan namanya pesantren nggak ada sosmed dan apa namanya, komunikasi lewat apa? Surat di buku. Kalau nggak dirobek di buku biasanya kalau panjang. Dan waspada ada bagian pengasuhan. Pengasuhan ya, berazia ya. Bahaya tuh biasanya. Jadi Oh karena gitu. banyak ada momen-momen yang membuat si Rindu itu berbunga-bunga. Iya, bunga-bunga, dan ternyata salah satunya pas dibilang apa tadi, kamu juara. Iya, kamu boleh juara ya. Terus juara apa? Aku nggak pernah juara gitu kan. Tapi dan namanya apa ya? Ada rasa. Dan ada rasa, dan ketika dibilang seperti itu udah makin lah gitu lah. Iya benar. Tapi itu posisinya kamu beneran di si Rindu tuh beneran juara. Enggak, dia itu kalah, tapi dia juara dalam artian dia bisa memenangkan rasa ketidakpercayaan diri dia ketika dia apa namanya, ikuti ada satu lomba, aku nggak bisa nih gitu, tapi ternyata tapi Zafir baik juga ya. Sesimpel itu ya. Artinya kita tuh menjadi juara tuh, Zafir tuh ngelihatnya udah lebih baik daripada kemarin tuh, berarti lebih juara. Nambah kepercayaan diri justru betul. ya. Karena mungkin kan orang tuanya atau siapapun tuh kadang melihat ya juara itu ya benar-benar juara. Betul. Jadi hasil jadi juara satu mengalahkan yang lain, tapi ketika Zafir melihatnya berbeda, itu poin plus ya. Kayak, kok ternyata. Padahal teman-teman zaman sekarang kan pada julid nggak sih? Temannya udah juara aja pasti bilang pasti dia tuh curang deh. Pasti dia pakai orang belakang. Banyak. Oh tapi dia ini ya. Memang hati yang tulus itu akan jatuh ke hati lagi. Bukan hati yang terkunci, akan kembali. Luar biasa, sesimpel itu. Artinya untuk berbuat baik itu kita nggak perlu yang kayak ngasih duit besar atau apa. Tapi dengan memuji
kebaikan orang Iya. itu udah ternyata membuat orang tuh jauh lebih Iya, baik jauh lebih dan nantinya. mungkin dari benar-benar dari hati ya. Karena banyak anak zaman sekarang juga yang kayaknya tuh bullying itu jadi ini Iya, banget. nah, Orang yang juara aja kadang dibully, entah dia kenapa iya kenapa betul. kenapa. Nah, itu kan menjadi suatu Mhm, pelajaran juga buat kita ya. Artinya, iya, yuk kita mulai kebaikan dari diri kita sendiri dengan iya, cukup berkata baik iya aja kepada berkata orang, baik, iya, ternyata itu imbasnya luar biasa. iya, Itu aja padahal perkataan udah lama masih keinget iya ya. betul sekali. Oh, kamu tahu Ah. betul. Ini kayak bahasa banget ya. Kayak relate banget ya. Iya karena kan ya itu tadi kalau misalnya ketika kita apa mengutarakan dengan hati atau memberikan dengan hati pasti saya yakin akan sampai juga ke hati. Jadi akan Betul. selalu diingat entah mungkin yang mengatakannya sudah lupa Ah, tapi ah. ketika yang menerimanya itu ada apa ya ruang tersendiri gitu di hati untuk Betul. Itu aku ingat menyampaikan banget sih gitu. quotes-nya. Iya. The words deliver from heart Iya. will deliver well to Oh, heart. udah iya. Katanya kalau misalnya apa-apa yang dikatakan dari hati, nyampenya pas beneran ke Iya, betul hati. betul betul. Jadi cerita-cerita yang anes atau Iya. misalnya kayak kan kadang banyak stand up comedian yang Iya. misalnya cerita-ceritanya tuh ngarang. Ngarang. Biasa kurang. Iya. Tapi cerita yang real dulunya misalnya pahit, Iya. ketika diceritain tuh jadi lucu Iya, banget benar-benar kan. mengena kan ya, karena Betul. memang seperti itu ya. Wah, luar Nah, biasa. aku tuh sempet nemu Ah, kutipan buku yang kayak gini tuh apa kalau nggak tuh? salah ya. Iya. Eh, Pokoknya ada kutipan dari temennya Rindu lah di sini. Iya. Wah Rindu kamu jangan kayak gitu. Kalau Heeh. cowok itu kalau misalnya dia suka sama kamu, Hmm. dia nggak akan ngasih apa namanya mixed signal. Apa tuh? Mix signal, Iya. signal gabungan gitu. Oh, Iya kan Iya. teman-teman kepo kan pasti isi mix bukunya signal tuh apa? apa? Mix signal dari siapa Iya. nih gitu kan. Remix. Nah tapi itu beneran maksudnya kakak selaku penulis menanggapi hal itu tuh seperti apa sih? Karena itu kan kayak meskipun hubungan Rindu sama Safir tuh pertemanan ya awalnya, Hmm. tapi kan salah satu dia kan yang suka nih. Iya. Nah itu kakak menanggapi kejadian itu kayak gimana? Iya sih memang. Nah itu juga salah satu yang menyadarkan rindu gitu. Karena kan mungkin si rindu itu karena meyakini Bucin kayak ya, bucin ya. Iya. karena mungkin ya itu ini juga untuk mungkin pelajaran ya. Jadi meyakini kayaknya India ini deh Kayaknya dia suka juga sama deh sama gue. sama deh. Tapi kan kenyataannya mungkin teman yang bisa melihat kan makanya kita butuh teman yang benar-benar melihatnya tuh Netral. Dari ya netral. bukan cuman Udah ke bawah perasaan iya, beda jadi malah kan? malah apa namanya malah menyirami lagi gitu malah ngomporin lagi oh iya dia kayak jadi malah makin gak Malah jelas tambah pede ya kan, malah tambah iya malah makin kegedean. gak jelas tapi kita butuh teman yang harus kamu memutuskan bahwa harus A atau B gitu jangan dia itu tidak seperti yang kamu pikirkan jadi benar-benar kita butuh teman seperti itu Wah, aku kayaknya bakalan baca buku ini Iya, sih aku penasaran berkali-kali. sih nih happy ending apa sad ending nih. Iya, karena relate banget dan cerita juga light ya. Kayak cerita Iya. tuh simple, Betul. nggak perlu yang berat-berat harus Iya, mikir. Kayak kita nostalgia aja dengan kehidupan Iya. kita terus flashback lagi Iya. di hidup kita. Kira-kira ada nggak sih cerita-cerita serupa? Iya. Dan buat teman-teman yang juga kayak ini punya bakat menulis atau kayak nggak usah ragu, Iya. ya tulis aja karena siapapun kita, as long as kita menjadi versi terbaik dari diri kita, kita pantas kok untuk dihargai lebih. Betul, Ya nggak sih? betul. Oh, luar Iya, betul. biasa. Betul kakak boleh promosiin bukunya nggak? Misal kayak dijualnya di mana aja dari mana aja dan bisa. Boleh, silakan dipromoin Kak. Oke, teman-teman, ini novel Menyapa Rindu ini masih dijualnya di kalangan terbatas ya. Tapi untuk yang mau bisa langsung ke Instagramnya Ada link ya? Oh, Kronika. Iya, jadi diterbitkan oleh Kronika dari PT Aba. Tapi untuk pemesanannya masih lewat Kronika PT Aba. Oh, luar Gitu. biasa. Semoga next time bisa merambah ke toko-toko buku yang lainnya. Amin. Nah, ketika aku mau nanya terakhir mungkin ya, di apa namanya pada saat buku ini ada nggak sih kayak harapan-harapan tersendiri? Wah, pengennya buku ini begini. Wah, pengennya buku begini. Ada naruh harapan tertentu nggak? Ya, pertama pastinya harapannya buku ini bisa tersebar luas ke banyak kalangan, banyak orang dan agar manfaatnya semoga banyak manfaatnya juga gitu ya di sini yang orang lain bisa rasakan karena itu komentar dari teman-teman yang sudah baca, baru baca halaman 3 udah bikin ketawa-ketawa aja sendiri. Nah, inginnya semua orang bisa ketawa juga, bisa apa namanya merenung juga dengan baca buku ini. Jadi harapannya nggak cuman jadi buku doang, juga bisa
dinikmati dalam versi lainnya juga. Bisa jadi obat juga Iya, buat betul. orang-orang. Oh, luar biasa. Mantap. Kalau aku sih harapan lebih tinggi sih. Mudah-mudahan buku ini diangkat jadi film. Iya, betul. Amin. Kayaknya seru ya nonton filmnya. Iya. Iya. Nanti kita pilihin deh model-modelnya. Jadi itu kalau benar Kita masuk ke quiz. kita punya kuis nih buat kakak. Kayaknya seru banget tadi obrolan kita nah. Langsung dijawab cepat. Iya. Sampai mikir biar semakin cepat semakin bagus. Iya nih. Ya. Nilainya berapa? Kita main kuis 3 things only guys. Treat boleh. Jadi kuisnya itu lebih ke pertanyaan kayak 3 hal nih ya. Nah, Oke. 3 hal Sari Zain. Anjay. ah. Yang pertama, 3 jajanan yang paling kakak suka. Apa ya? Kopi. Kopi, Terus apa sih? Jajanan pasar sama buah-buahan. buah-buahan. gitu. Ya, jajan Suka banget sama nomor 1 kopi apa buah-buahan? buah-buahan dong. Suka banget buah-buahan. Iya. Oke. Ya nanti buah-buahan belakang kita bungkus. Iya. Asik. Gas. Apa lagi? 3 hal kenangan waktu di pesantren yang paling diingat. Pertama mengendap-endap tengah malam ke kantor OSIS. Oh, gak nakal ya. Kenapa tuh mengendap? Yanggendap-gendap biasanya maling gak sih? Apa nih? Nanti kita jelasin. Terus yang kedua, Terus apa lagi ya? Apa? 3 hal yang paling diingat waktu di pesantren. Masuk mahkamah bahasa. Oh, wow. Terus, Ngomong bahasa Indonesia ketahuan gue dipukulin. Terus itu apa namanya? Nonton kali ya. Nonton apa? Karena kan nggak boleh. Kamar. Nonton kamu gak boleh dong, karena gak ada elektroniknya. Karena kita menyelundup. Oh, jadi ada kenakalan-kenakalan Iya. tertentu ya. Itu pelanggaran Iya, semua bener. sebenarnya. Pesantren relate ya. Kalau Relate. kita nonton di kamar. Jadi di pesantren tuh elektronik gak boleh, Boleh, ngomong bahasa iya. Indonesia pun gak boleh. Iya. Ini Gitu. semuanya pelanggaran. Pelanggaran semua. Tapi itu diingat ya. Oh iya. Justru kalau yang Iya. lurus-lurus biasanya gak diingat. Ya udah lah ya biasa. Aduh. Gak, thank Oke, you. oke. Lanjut. Oke, next question. 3 lagu yang paling disukain. Kalau boleh judul sama artisnya Boleh. boleh. Oke, apa ya? Apa jangan-jangan nggak suka denger Aduh. lagu? Ngaji kan? Oh, wow. Doang ya. Wow. Apa ya lagunya? Mungkin ini ya sesuai sama ini kali ya. Apa tuh? Cinta Sendiri Kahitna. Oh, cinta sendirinya Kahitna. Nanti kita tanya tentang lagu itu. Lagu apa lagi? Apa ya? Oh ya lagu yang kenangan di pesantren juga. Apa tuh? Evanescence. Hah? Evanescence, Evanescence, Bring Me Bring to Me to Life. Life. Ya. 2, satu lagi? Satu lagi apa ya? Apa sih? Apa? Nggak tahu. Tapi yang sekarang. Apa aja terserah. Bebas. Bebas. Aduh apa ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Kita ngebahas tentang lagu yang pertama dulu. Suka banget lagu apa? Cinta Cinta Sendiri. Sendiri. Iya. Nyesek ya. Halo. Satu lagi. Cidaha harusnya ya. Oh, cinta dalam hati. Oh. Suka nangis gak sih kalau nggak dengar lagu itu? Iya, awal-awal ya. Awal-awal ya. Amin. Sekarang udah terobati soalnya karena kan nulis itu terapi ya. Jadi Betul. Mudah-mudahan orangnya baca terus kayak yuk kita ngobrol tentang masa lalu kita kelarkan. Ya nggak? Aku ada rasa tuh gini nggak ada maksud untuk apa-apa kok. Cuma pengen ngungkapin aja udah selesai. Itu luar biasa sih. Itu penting banget sih. Betul. Jadi kita juga ngajarin teman-teman kalau misalnya ada perasaan apapun kesel sama teman kah atau Langsung suka sama diungkapin langsung sih, ya. diungkapin better daripada kita kayak dipendam. mendem kelamaan itu ngerusak Betul. diri kita katanya. Betul. Gas, next 3 teman yang masih akrab sampai saat ini. Dalila, Hmm. Mala, Eva. Eva 3 Semuanya karakter di buku ya? karakter di buku. Yang paling unik karakternya Delila tuh udah diceritain. Iya, udah. Eva ini orang yang apa tadi ngedukung tentang buku ini banget, Iya, Eva. ya. tentang menulis dan lain sebagainya. Luar Masya biasa. Allah. Next, 3 hal yang paling ngeganggu konsentrasi waktu nulis apa? Apa ya? Paling perasaan Oh, apa ya? moodnya kurang Iya, bagus. moodnya, Terus perasaannya ganggu. Paling waktunya waktunya juga susah. karena ya itu berbagi sama Hmm, anak-anak hmm. kadang ya. Terus satu lagi apa ya? Sebenarnya sih nggak ada ya. Paling itu aja sih. Itu dua 2 ya. ya. Itu aja, oke, nggak usah 3 Oke, hal ya. nggak apa-apa. Terus 3 penulis terfavorit. Terelie, terus Terelie, oh suka suka banget. banget sama
apa sih namanya? Andrea Hirata Oh, sama Andrea Hirata di Bangka Belitung. Fuadi, iya. Siapa? Anwar Fuadi. Fuadi itu loh. Al Fuadi. Fuadi yang dia juga menulis Negeri Lima Menara. Oh, Negeri Lima Menara. Oh, oke. Aku baru tahu Fuadi. bener sih. Mm-mm. Andrea Fuadi. Padahal kita tahu ya, Iya. Negeri Lima Iya. Menara kan sempat jadi film ya Iya, kalau jadi nggak salah. film juga itu terinspirasi. Luar. Oke. Next. Nah, sebenarnya ini pertanyaannya 3 quotes yang selalu diingat. Mm. Nah, bisa diganti sama 3 motivasi hidup apa yang sekarang menjadikan Kak Sari itu seperti yang sekarang. Apa sih 3 hal yang paling diingat Hmm. quotes-nya? Quotes-nya, kalau kamu bukan anak raja dan bukan anak seorang ulama besar, maka menulislah. Itu ada quotes itu. Itu dari Siapa yang nulis? perkataan Imam Al-Ghazali. Oh, luar biasa. Kalau kau bukan anak raja, Iya. kalau Dan kau bukan kalau anak, kamu bukan anak raja dan kamu bukan anak seorang ulama besar, jadilah maka penulis. iya gitu. Biar jadi pengen nulis deh. Iya, karena yang kita tinggalkan kan hanya nama aja kalau Betul. dan Iya lagi. insya Allah ya jadi tulisan kan. Jadi karya ya, Iya, yang akan selalu diingat orang. Masalah PR aku adalah namaku tuh banyak ada. Tapi kan Ada yang di mana staff nih? itu enggak sih. Hanya only the Terus one. ada quotes lagi yang disuka. Aku suka loh quotes ini. Iya, bener. Next. Apa namanya? Yang perkataan Umar bin Khattab. Apa tuh? Apa sih namanya? Lupa. Apa tuh? Apa namanya? Tentang apa? Hatiku tenang ketika mengetahui apa yang menjadi takdirku tidak akan diambil. melewatku, dan yang menjadi milikku tidak akan melewatkanku gitu. Oh, luar biasa. Wih, kalau udah Iya, pulang kita aja. udah. Anak kecil mesti bocil ini mah ada aja. Cepet banget ke bawahnya. Iya. Terus Sama quotes satu lagi, ketiga. ini yang ditulis di agenda itu kali ya. Apa tuh? Waktu LRC itu. Jangan menyepelekan hal kecil. Karena ingatlah gunung pun tersusun dari bebatuan kecil. Oh, luar Karena ini kan biasa. dari hal-hal kecil dikumpulkan. Dikumpulkan jadilah sebuah karya. Udah mau tepuk tangan lagi terus Iya, ada pertanyaan. Harusnya tadi quotes terakhir ya. Nah, 3 hal yang paling diingat tentang Zafir. Kacamataan, Iya. Semangat belajarnya. semangat belajar, Bahasa asing. bahasa asing luar Emang biasa. jago banget ya. Jago banget bahasa asing ya orang itu ya. Jahe enggak ingat. Ini sebenarnya Oh ya, yang beli buku nanti dapat ini katanya. Iya, sebenarnya ini pengganti dari Kuaci. satu makanan. Jangan sebut. Gue udah baca salah. Kenapa jahe, Kak? Karena apa ya? Dia itu kan menghangatkan ya. Jadi Ayo. Aku kira Kenapa nggak kompor? Versi kompor banyak loh yang suka itu. iya, karena ketika kita makan apa ya? Karena ketika mengunyahnya itu ada rasa hangat, terus menenangkan gitu. Jadi betul. seperti sosok Zafir Zafir, itu. betul. Jadi representasi. Luar biasa. Terakhir 3 hal. Masya Allah. 3 kata tentang Sari Singh. Apa ya? Ini aja penuh semangat, Penuh semangat, ceria dan ceria, pantang menyerah. pantang. Luar biasa. Wah, teman-teman harus banget sih baca buku ini. Iya, betul. Karena bukunya selain simple, light juga teman-teman bisa dapetin apa namanya? Bisa dapetin permen jahe dan ada merchandise-nya. Nah, untuk spesial kolaborasi sama Suara Kebaikan, buat teman-teman yang kolom komentar terbaik, nanti komentar terbaiknya di kolom komentar terbaik di sesi ini akan mendapatkan 1 buah buku dari Menyapa Rindu. Dukung terus kita. Iya, ditambah dengan permen jahe dan juga souvenirnya. Ada souvenirnya. Iya, BTW kita mau ada penyerahan juga nih, Kak. Kita punya souvenir juga. Kita ada souvenir khusus. Kan ada souvenir. Jadi souvenir ini dijual khusus. Gimana nih? Nika. Nah, jadi souvenir ini berupa tumbler yang dijual khusus dan hasil penjualannya itu 100% akan didonasikan untuk pasien-pasien di rumah singgah ruang sejahtera umat. Betul. Jadi Yuk, mereka berjuang untuk penyakitnya butuh dana dan kita jual ini 100%-nya untuk mereka. Untuk mereka. Ini beli linknya ada di kolom komentar ya, teman-teman. Thank you Kak Sari sudah mau main. Nanti cerita-cerita lagi ya kalau misalnya ada pengalaman-pengalaman lain. Iya. Kayaknya kita lebih ke gibah Zafir ya. Ini begini Zafir di sini ya sambil makan bakso. Iya. Thank you banget Kak Sari buat waktunya. Semoga kita ketemu lagi. Ya, akhir kata. Thank you for watching dan
Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Gimana videonya? Seru kan? Kalau mau yang lebih seru lagi, boleh lihat video kita yang lain. Dan jangan lupa di-subscribe, di-like, sama di-komen juga. Nah, buat teman-teman juga nih yang mau dapat merchandise kita, ini keren banget nih. Bisa belinya di link yang udah kita sediain di bawah ya. Karena sebagian penjualan dari merchandise ini untuk membantu adik-adik kita yang ada di Rumah Singgah Ruang Sejahtera Umat. Oke, thank you.